Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqa. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita akan membahas fikih munakahat seperti biasa atau fikih keluarga berkaitan dengan urusan otoritas perempuan. Berdasar kajian surat Al-Baqarah 240, makanya judulnya otoritas perempuan pasca ditinggal wafat suaminya. Mulai dari bab tamhid niat yang analisis surat Al-Baqarah 240-nya dengan metode tak atau T11, jadi 11 langkah. Kita lihat mulai dari latar belakang, mulai dari realitas sosial dan kerentakan perempuan pasca kematian suami. Kematian pasangan, khususnya suami, bukan sekedar peristiwa duka yang membawa dampak psikologis mendalam, melainkan juga sebuah titik krisis yang secara drastis mengubah lanskap sosial dan ekonomi seorang perempuan. Kan suami, ya ada juga yang istri lebih dulu meninggal, ada juga suami. Kita juga tidak perlu bersepakat antara suami istri siapa dulu nurek maut kan. Siapa dulu nurek maut. Cuman biasanya kalau seorang perempuan ditinggal suami, dampaknya banyak dibanding dengan suami ditinggal istri. Bahkan kalau suami tinggal istri mah janji suami langkahi dulu mayatku, itu berbeda ya dengan seorang istri tinggal suami. Dan di era modern yang semakin kompleks, transisi status menjadi seorang janda itu seringkali menempatkan perempuan pada posisi yang sangat rentan, dan itu ternyata tergantung kepada istrinya. Saya punya saudara, kebetulan dua ya, yang satu kakak ipar, yang satu saudara sepupu, sama-sama ditinggal suami. Jadi kakak ipar saya tinggal oleh suaminya karena kakak saya meninggal, juga adik juga ada yang meninggal sehingga meninggalkan janda. Kemudian ada saudara sepupu juga ditinggal wafat oleh suaminya. Saya perhatikan 3 perempuan itu beda-beda karakternya ya. Dan memang 3 perempuan yang ditinggal wafat suaminya itu masih muda-muda gitu. Jadi janda muda. Iya jamu. Kakak saya atau istri kakak saya atau kakak ipar saya, dia tunggu masa idah. Begitu habis masa idah 4 bulan 10 hari langsung nikah. Dia ketemu dengan orang yang dahulu ketika gadis jeung bujangan dikawinkeun ku bapana teu satuju, jadi apa namanya, tengah hadean gitu, teu satuju, sehingga bercerailah mereka. Tapi pas suami dia meninggal dan itu juga istrinya meninggal, ketemu. Begitu habis masa idah langsung nikah. Nah itu
Ada perempuan yang seperti itu. Kan rame orang itu. Komo anak-anak nama gitu. Banyak tuh kekarakter habis masa idah geus kawin deui. Saya anjurkan kepada kalian tidak usah dilarang dia. Nah itu ada satu lagi. Dan ada juga yang dua perempuan eta mah bersedih sampai ke setahun ayeuna masih sedih gitu. Jadi ingat jadi ke sana kemari datang ke rumah saya juga mengeluh ingat baik. Ada yang satu lagi biasa-biasa saja gitu. Jadi tinggal wafat suami biasa-biasa saja. Jadi memang perempuan itu macam-macam karakternya dan kita juga tidak boleh menyamakannya. Maka surat Al-Baqarah 240 itu memberikan beberapa alternatif kepada perempuan yang ditinggal wafat suami. Jadi terlepas dari kemajuan diskursus hak asasi manusia, struktur masyarakat yang masih lekat dengan budaya patriarki kerap kali memberikan perlakuan yang tidak adil kepada perempuan yang ditinggal wafat suami. Ya seperti tadi ada yang mengatakan begitu nikah jadi guyur gitu. Jadi guyur salempur karena buru nikah. Mereka seringkali menghadapi marginasi. Jadi berlapis bahkan. Mulai dari stigmatisasi sosial, ketidakpastian ekonomi, hingga hilangnya ruang aman. Kalau ditinggal wafat suami itu. Ada yang seperti itu. Ya. Dan tentu saja semua itu memberikan peluang bagi kita untuk mengkaji tersebut. Masalah yang paling mendasar ini krisis otoritas perempuan. Yang dihadapi perempuan dalam fase transisi ini adalah terjadinya krisis otoritas dan perampasan otonomi atas diri mereka sendiri. Jadi kadang-kadang dapat tantangan itu dari anak kalau sudah punya anak, dari orang tuanya sendiri, dan tantangan dari berbagai masalah. Dalam banyak praktek budaya dan realitas keluarga masa kini, ketika seorang suami wafat, otoritas pengambilan keputusan seringkali seketika berpindah ke tangan keluarga besar pihak laki-laki. Jadi ada yang kembali ke keluarga besar pihak laki-laki. Hak-hak dasar perempuan seperti hak anak untuk menentukan hak untuk menentukan tempat tinggal, hak mengelola finansial keluarga, hak untuk mengambil keputusan atas masa depan dirinya. Bahkan kan ada kalau suaminya wafat, si janda itu diusir dari rumahnya, titah pulang ke orang tua. Ada itu. Sehingga ada istilah ketika diwawancara di TV, ini kasus jelas gitu ya. Ya karena katanya suaminya kalau sudah ditinggal wafat suami ya kepada kami tidak ada hubungan apa-apa. Itu sampai ada yang semacam demikian. Sehingga mereka itu terusir, akhirnya kembali ke rumah orang tua. Tapi di samping itu ada juga si istri itu berkuasa sepenuhnya. Ketika suaminya meninggal, dia berkuasa penuh sehingga dia menentukan sendiri. Kemudian latar belakang yang ketiga, reduksi teks keagamaan dalam praktek hukum keluarga. Kondisi sosial yang timpang ini paradok dengan cita-cita keadilan yang dibawa oleh ajaran Islam. Jadi Islam itu terus menegakkan keadilan. Sayangnya
pemahaman keagamaan yang berkembang di masyarakat seringkali tidak banyak membantu mengadvokasi hak-hak perempuan tersebut. Maka pembahasan di sini penting. Jadi kajian ayat ini kali ini itu berfokus pada kewajiban perempuan yang membatasi ruang geraknya seperti durasi masa berkabung atau istilahnya iddah. Kemudian larangan berhias seperti ihdad dan pembatasan interaksi sosial. Di sisi lain, wacana mengenai hak-hak fondasi perempuan, perlindungan ruang hidup, kebebasan finansial serta otonominya sebagai subjek hukum. Kemudian B, signifikansi dan urgensi kajian ini. Jadi di tengah masyarakat terjadi sering perbedaan pandangan. Kemudian di satu sisi fenomena memilukan kerap terjadi. Seperti tadi saya katakan, ada yang terusir dari suaminya meninggal itu, dari keluarganya, disuruh kembali kepada orang tuanya. Tapi juga ada yang tetap dominan di tempat suami atau menempati rumah tinggal suaminya. Nah, pentingnya atau urgensi penelitian ini melihat kesenjangan yang lebar antara cita-cita keadilan gender dengan realitas sosial di atas. Terdapat urgensi yang sangat mendesak untuk meneliti kembali tek-tek otoritas dalam Islam. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa teks suci Al-Quran itu sesungguhnya hadir untuk memberikan pedoman yang tampak jelas. Manfaatnya tentu saja dari sudut pandang ini banyak sekali. Yang pertama, Al-Baqarah 240 itu memberikan bimbingan, pengakuan ada otonomi. Kemudian jaminan keagamaan. Kemudian melawan sensasional. Ya. Manfaatnya. Kemudian manfaat bagi masyarakat tentu saja sebagai pedoman yang jelas. Kemudian reformasi hukum keluarga, karena hasil kajian mendalam ini sangat berguna bagi masyarakat, bagi umat, atau mungkin ya sesuai sambungannya. Pilih problem jenis sambungan. Kemudian metode yang kita gunakan di dalam kajian surat Al-Baqarah 240 seperti tadi saya katakan adalah 11 tak, mulai dari tamhid, eksternal ya, duplikat ke atas, di atas, itu pasal. Ya, mulai dari tamhid yaitu pendahuluan, ya. Pendahuluan seperti tadi saya katakan, ini tamhid ini pengantar latar belakang, kemudian tartib ayat, jadi urutan ayat. Jadi kalau 2 tahun kemarin saya bahas berdasar hadis, sekarang berdasar ayat secara berurutan. Dia menjelaskan posisi ayat dalam mushaf.
Kemudian nanti ditinjau dari sudut tarikh sejarah, bisa asbabun nuzul Al-Quran, bisa juga iklim ketika ayat itu turun seperti apa. Bisa juga latar belakang yang lebih jauh, seperti ayat yang mengoreksi atau yang memperbaiki hukum jahiliyah. Kemudian tanasub ma'al ayat kaitan ayat ini dengan ayat yang lain. Itu bisa ayat yang dikaji dengan ayat sebelumnya, bisa juga kajian ayat yang senada isinya. Kemudian tanasub ayat dengan hadis, ini korelasi karena memang hadis itu menafsirkan ayat. Kemudian tarjamah mufradat. Tarjamah mufradat akan kita kaji dari berbagai segi, baik dari sudut ilmu nahwu, ilmu sorof maupun ilmu balaghah. Ya tentu saja sepintas di dalam tarjamah ini. Kemudian nanti tahlil wa tafsir. Uraian tafsir ini lebih mengutip dari berbagai tafsir, mulai dari tafsir klasik, bahasa dulu, masa silam, atau seperti Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Jarir, ya, Mujahid, itu Ibnu Abbas, Mujahid, nah, urutannya gitu. Kemudian ke Ibnu Jarir. Kemudian nanti setelah Ibnu Jarir yang senada gitu tafsirannya seperti Ibnu Katsir. Lalu juga ada tafsir berpikiran modern, maju, ya antara lain dari sudut Ibnu Jauzi, walaupun abad pertengahan, ya, abad ke-6 lahirnya, Jadu Asyatibi abad ke-8, kemudian juga abad ke-13 Hijriah maksud saya di perhitungannya, seperti Ruhul Ma'ani, dan abad ke-14 seperti Muhammad Rashid Ridho dan Said Qutb. Itu nanti di tahlil tafsir. Kemudian takwil mah dari ayat itu lebih mendalam. Kalau kita yang di Miftahul Jannah ini takwil kepada pendidikan atau fikih keluarga, takwilnya dan tatbiknya, penerapan dari ayat itu kepada kehidupan keluarga kita bagaimana, itu tatbik namanya. Kemudian tarbiyah al-usariyah, yaitu pendidikan keluarga secara langsung atau fikih keluarga, dan nanti diisi terakhir 11 talkhis an-nihai. Jadi di situ ada kesimpulan dan rekomendasi. Sekarang kita mulai tartibul ayat. Kemana deui? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul ghaira ikhraj fa in kharajna fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf wallahu azizun hakim. Walladina dan alladzina orang-orang yang yutawaffawna diwafatkan minkum di antara kalian. Jadi ini berbicaranya suami, ya. Walladina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang diwafatkan di minkum di antaramu. Tapi yutawaffawna itu kan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu waktunya bisa sedang, bisa akan. Jadi bisa saja ini memahaminya. Dan orang-orang yang akan diwafatkan di antaramu, wayadaruna, dan bakal meninggalkan azwajan, istri-istri. Kalau di kalau di sini mah azwajnya mengandung arti istri.
Tapi kan azwaj itu bukan hanya istri, bisa berarti suami. Bisa juga bermakna ganda, suami atau istri. Seperti azwaj mengandung istri, ya contohnya ayat ini azwajan wa yadaruna azwajan. Kayak karena yadaruna tuh mudzakkar laki-laki, azwajan azwaj. Jadi suami meninggalkan istri. Jadi azwaj berarti istri kalau di dalam ayat ini. Tapi kadang-kadang azwaj berarti suami. Yaitu dalam surat Al-Baqarah juga, hatta tankiha zawjan ghairu. Sehingga si perempuan itu menikah dengan zawjan. Zawjan itu artinya suami. Tapi bisa juga berarti suami atau istri, yaitu azwaj, Rabbana hablana min azwajina, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Di situ kalau yang ngomong atau yang berdoanya perempuan, maka Rabbana hablana min azwajina teh azwajnya suami. Tapi kalau yang berdoanya laki-laki, Rabbana hablana min azwajina, maka azwaj di situ istri. Jadi kalau saya sebagai laki-laki berdoa, Rabbana hablana, ya Allah anugerahkan kepada kami hablana min azwajina, istri. Tapi kalau ibu yang berdoa, Rabbana hablana min azwajina, suami. Jadi azwaj itu kadang-kadang bisa berarti suami, kadang-kadang bisa berarti istri, kadang-kadang bisa berarti pasangan baik suami maupun istri. Dan dalam surat Yasin kan dikatakan subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan azwaj. Azwaj itu pasangan hidup, kullaha semua. Jadi bukan hanya manusia punya azwaj itu pasangan hidup, kullaha semua. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh, tumbuhan, dan wa mimma la ya'lamun, bahkan yang belum Anda ketahui. Dan memang semua makhluk itu berpasangan. Ada mudzakkar, ada muannas, ya. Matahari, bulan. Makanya di namanya subhan wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamar qaddarnahu. Jadi kalau wasamsu matahari itu tajri, muannas, perempuan. Si matahari itu dalam Quran disebut perempuan, wasamsu tajri, utak. Tetapi wal qamar, bulan, qadarnahu itu mudzakkar, laki-laki. Alat tulis ada saburo, itu whiteboard atau papan tulis, muannas. Laki-lakinya apa? Tobashir. Itu apa? Mun aya mun baheula mah tobashir teh diartikan kapur tulis, mun aya nama tinta whiteboard. Itu semua berpasangan. Nah, di sini azwaj mengandung arti istri. Kemudian wasiat. Siapa wasiat? Itu anu rek maot. Jadi maknya wasiat geus maot. Jadi itu wasiatan, hendaklah wasiat lamun rek maot tuh. Li ajwajihim, untuk istri-istrinya. Mataan, menikmati mata, berbagai fasilitas kehidupan. Yang diartikan mata itu bisa nafkah, bisa kiswah, bisa sunnah, atau mencakup nafkah, kiswah, sunnah.
Napakah itu uang belanja, kiswah itu pakaian, sunnah tempat tinggal. Jadi seorang suami yang akan meninggal bisa saja dia berwasiat. Itu maknanya bisa saja, bisa juga hendaklah, bisa juga boleh jadi gitu. Jadi ada suami sebelum meninggal berwasiat untuk istrinya, itu bisa berarti begitu. Nanti kita kaji dari berbagai mufasir pendapatnya kemana gitu. Ya mah muqaddimah heula gitu. Nanti kita kaji tafsirnya. Tapi secara bahasa wasiatan itu karena pakai nakirah ya. Jadi berlaku umum. Bisa hendaklah berwasiat, itu perintah. Bisa juga boleh jadi berwasiat, bisa juga barangkali ada yang berwasiat di azwajihim untuk istrinya mataan menggunakan fasilitas kenikmatan hidup baik berupa napakah, uang belanja, kiswah, pakaian maupun sunnah tempat tinggal. Itu ilal haul sampai 1 tahun. Jadi wasiat seorang suami teh supaya istrinya lamun ditinggal wafat sok we gunakeun gitu. Harta hasil usaha bersama teh sakayang. Manfaatkan gitu. Sampai 1 tahun pokoknya mah lain warisan ya mah. Manfaatkeun we gitu. Ilal haul gohiro ihroj teu kudu keluar ti imah tanpa ihroj, tanpa keluar dari rumah. Fa in kharajna, tapi lamun keluar fala junaha alaikum, teu naon. Fima fa'alna, atas apa yang diperbuat si perempuan itu. Kalau sudah habis masa iddah tadi 4 bulan 10 hari kan ditinggal wafat itu, atau kalau dia hamil begitu melahirkan habis masa iddahnya, kakarap ditinggal wafat sehari keur hamil, besoknya ngelahirkan kan bebas kita, bisa langsung menikah. Falajunaha alaikum fima fa'alna, apa yang diperbuat oleh si perempuan, si janda tersebut, fi anfusihinna, dalam dirinya sendiri, menentukan dirinya sendiri apakah mau buru nikah deui, apakah mau bertahan, mau bersedih terus gitu walaupun sudah 1 tahun. Yang saya ceritakan tadi kasusnya kan 3 itu dalam tahun yang lalu. Jadi Ramadan Idul Fitri sekarang itu setahun 3 kasus itu. Jadi ada yang sudah menikah kemarin bertemu itu dengan suami baru ya. Karena berhubungan juga dengan kami si ipar tersebut walaupun sudah punya suami baru. Tapi suaminya ada gitu. Ada juga yang tetap bersedih sudah 1 tahun. Ada juga yang biasa-biasa saja. Nah itu fi anfusihinna mim ma'ruf. Secara ma'ruf itu bisa, kalau kata Wahbah Zuhaili, ma'ruf itu mastahsanahu syar'u wal aqlu, yaitu yang dianggap benar oleh adat kebiasaan, akal pikiran maupun oleh syariat. Wallahu, dan Allah azizun, maha perkasa, hakimun, maha bijaksana. Ini tarjamah ya. Jadi baru tartib ayat ini tarjamahnya surat Al-Baqarah 240. Nah, kalau kita lihat dari dalam ayat ini ada permasalahan yang perlu kita kaji.
Pertama, bagaimana penafsiran ulama klasik ya, seperti saya sebut, yaitu seperti Ibnu Abbas, Mujahid. Ibnu Abbas itu sahabat, Mujahid itu tabi'in. Terus ada Ibnu Jarir atau Bari, itu kalau Ibnu Abbas kan masih Rasul hidup, wafatnya 68. Kalau Mujahid wafatnya 128 ya, jadi murid Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Jarir itu wafatnya 310. Kemudian pelanjutnya seperti pola pikir Ibnu Abbas, Mujahid, dan Ibnu Jarir itu seperti Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu tahun 774. Tapi kalau yang tafsirannya bukan cerdas ya, tapi pemikirannya lebih maju, itu seperti Ibnu Jauzi tahun 600-an, dan juga Asyatibi 700 sekian. Itu berbeda. Nah, bagaimana penafsiran ayat berdasar para mufassir tersebut terkait hak-hak perempuan yang ditinggal mati atau ditinggal wafat oleh suami? Karena tadi sebut wasiatan ya, wasiatan. Kemudian bagaimana konstruksi otoritas, judulnya kan otoritas dan otonomi perempuan, dibangun dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 240 itu, khususnya pada frasa fa'in kharajna, ada kalimat fa'in kharajna apabila dia keluar gitu kan. Kemudian kalimatnya fala junaha alaikum, kepada keluarga suami. Jadi kasusnya itu ada perempuan kharajna, kemudian alaikum pada keluarga suami, kemudian kembali lagi fi anfusihinna, dalam diri mereka itu sendiri. Itu permasalahan yang kedua. Permasalahan yang ketiga, bagaimana teks tersebut menyeimbangkan antara jaminan perlindungan sosial ekonomi, karena di situ ada pemberian wasiat, dan larangan pengusiran, serta dengan kebebasan memilih bagi perempuan itu sendiri, memilih untuk menjanda terus atau memilih kawin lagi, memilih untuk berada di rumah atau memilih bersedih terus, yang tentu saja tujuannya berdasar rumusan tadi. Jadi kita akan kaji dari situ. Nah, untuk apa kita teliti ayat ini? Maka kegunaannya cukup banyak insya Allah. Pertama adalah kegunaan manfaat teoritis untuk akademik. Jadi di situ ada memperkaya khazanah kajian tafsir. Kemudian menawarkan konstruksi konseptual baru. Hasil penelitian ini berguna sebagai pijakan teoritis dalam diskursus keadilan gender. Makanya saya bukan ciptakan lah, ya, saya susun gitu 11 metodologi itu kan banyak yang nanya kepada saya juga, teh cenah 11 dari mana cenah? Kajian hadis juga saya 11 gitu, kajian Quran juga 11. Itu teh dari mana? Ya dari mana susunan 11 itu mah mungkin dari pikiran sendiri ya, dari susunan 11 mah. Tetapi dasarnya masing-masing ada gitu. Dasarnya salah satunya tamhid, itu kan istilah yang digunakan oleh para ulama mufassir seperti Wahbah Zuhaili. Itu tamhid istilahnya itu. Jadi bukan muqaddimah tapi tamhid. Kemudian ada tartibul ayat, karena itu istilah dari As-Suyuti. Ada tartib, ada kitab namanya Kitab Asrar Tartibil Ayat, rahasia tartib.
Kemudian tarikh, ya tarikh sudah banyak ya, asbabun nuzul. Ada tanasub, itu digunakan juga oleh Al-Marogi, tanasub, tanasub ayat ma'al ayat, tanasub ayat ma'al hadis, karena oleh Ibnu Katsir gitu diambil. Kemudian takwil, karena Allahumma faqihu fiddin wa alimhu takwil, Rasul kepada Ibnu Abbas takwil. Tatbik itu karena bagaimana penerapannya. Terus ada tarbiyah, pendidikan usroh, karena yang dikajikan ini dari sudut pendidikan keluarga. Lalu talhis, karena kesimpulan. Jadi kenapa itu pakai tak semua? Kan supaya nyasra. Supaya nyasra, kan Quran kan nyasra itu. Ada ujungnya ba terus ayat itu Quran, ada dal terus, ada terus, qul huwallahu ahad Allahus somad, ada qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Itu Quran itu ujungnya, kita dari t 11 t. Jadi kita gunakan dari kajian tersebut. Hadis sudah saya jelaskan pada waktu yang lalu. Kemudian menawarkan konstruksi konseptual baru, karena itu penerapannya, tatbiknya. Kumaha di Indonesia makan ayat KH, kompilasi hukum Islam KHI. Ada juga yang diperbarui, ternyata kompilasi hukum Islam disusun oleh Munawir Sadali. Sampai sekarang kan ada perubahan ya, 2006, 2016 ada perubahan lagi di DPR. Padahal kan ayatnya mah tiba lagi eta keneh jeung hadis. Tapi perubahan, kenapa? Karena ternyata tatbiknya itu yang berbeda-beda. Saya menulis fikih waris. Fikih waris itu saya tulis sejak tahun 1980-an. Kemudian 1990 saya susun lagi. Kemudian tahun 2000 saya susun lagi. Tahun 2026 sekarang saya susun lagi. Judulnya terakhir adalah fikih waris dalam perspektif kontemporer. Fikih waris. Karena apa? Karena ada perubahan situasi dan kondisi. Baheula mah tahun 80-an can aya eta teh perempuan nu gawe seperti ayeuna. Yang kerja baheula mah jarang keneh perempuan nu digawe di tempat laki-laki. Ya contohna mah pom bensin we kitu. Baheula mah lamun ka pom bensin pasti laki-laki ngalayani. Ayeuna mun ka pom bensin dimanapun pasti perempuan. Itu kan sudah berbeda gitu. Di Saudi Arabia ada ngomong. Ketika saya tahun 80 haji teraya itu pelayan toko perempuan di Saudi Arabia. Sekarang perempuan banyak. Itu di Saudi. Apalagi kalau di Indonesia, di Saudi saja itu sudah berbeda. Bahwa makan imigrasi teh laki-laki perempuan udah tertutup teh. Khusus untuk perempuan dipisahkan. Sekarang di imigrasi haji juga nggak dipisah mana perempuan mana laki-laki, campur. Itu beda-beda. Jadi itu dalam tatbik. Jadi perlu ada penawaran, makanya ada perubahan fikih gitu. Kemudian mengembangkan teori hukum keluarga Islam. Penelitian ini memberikan kerangka teoritis mengenai titik keseimbangan antara jaminan keamanan material, wasiat tadi tentang mut'ah, tempat tinggal, dan hak otonomi yang dapat digunakan untuk kajian selanjutnya tentu saja. Karena yang namanya kajian tafsir itu angges-angges ya. Angges-angges dari dahulu sampai sekarang masih tetap harus baru ya. Tetap baru.
Dan ternyata kajian tafsir itu lebih banyak daripada syarah hadis. Kalau kita jumlahkan, pokoknya kalau ibu dan bapak ingin tahu kan, tinggal lihat di internet Al-Maktabah Syamilah. Di internet kan Al-Maktabah Syamilah, itu klik tafsir. Bukan sabaraha ratus kitab tafsir. Tapi kalau klik syarah hadis jumlahnya saeutik. Nah kalau kan Maktabah Syamilah itu ada juga yang zaman baheula ya, tapi juga ada yang sampai sekarang mah di internet diperbaharui terus gitu. Diperbaharui terus. Itu Maktabah Syamilah di internet. Jadi demikian mudah kita membuka tafsir zaman sekarang. Pan eta mah cenah bahasa Arab. Teu ngarti bahasa Arabna gampang kan. Teu ngarti bahasa Arabna tinggal klik Gemini gitu. Di blog gitu. Kan itu tafsirnya. Alihkeun ka Gemini, tulis sendirinya, panerjemahkeun kana bahasa Sunda. Bahasa Sunda kan. Panerjemahkeun bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Saya juga pengajian itu ada yang bahasa Sunda. Itu di kampung saya di Cianjur itu bahasa Sunda. Saya bikin makalah begini pakai bahasa Sunda. Makanya kemarin itu di Darussaadah saya coba di Bandung pakai naskah bahasa Sunda. Pakai naskah bahasa Sunda, tapi karena ngomongnya banyak yang tidak ngerti bahasa Sunda dipakai bahasa Indonesia kan gampang sekarang. Mau bikin naskah pakai bahasa naon, pakai bahasa Inggris juga gampang. Saya kalau ngirim ke jurnal, kalau ke jurnal kan mereka untuk internasional ya pakai bahasa Inggris. Ke jurnal itu seperti kemarin tuh baru kirim sudah beredar ya, sudah publish di An-Nur, di An-Nur. Saya kaji tentang perumahan itu pakai bahasa Inggris. Nah, kenapa saya kuliah pakai bahasa Inggris? Boro-boro ngerti orang bahasa Inggris. Ya pakai itu aja. Pakai Gemini atau pakai notebook ya, notebook Al-Ham. Itu kan bahasa Inggris, kirim jadi berbahasa Inggris itu naskah saya. Jadi kadang-kadang bahasa Sunda, kadang bahasa Inggris, kadang bahasa Indonesia. Dan kita bisa itu, semuanya itu bisa. Bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa. Tafsir yang kalau saya senang tafsir di Maktabah Syamilah internet itu yang berbahasa Arab, karena ya artinya walaupun kita bukan ahli bahasa Arab, tapi kan ngerti lah, bisa dimengerti gitu. Kemudian bagi masyarakat luas itu berguna mengedukasi dan mendekonstruksi budaya. Jadi jangan sampai karena perkembangan baru jadi fikih itu terus menerus berkembang, tatbiknya dan takwilnya. Jadi ayat nama jeung Quran jeung hadis nama eta keneh, tetapi penafsirannya bisa berubah. Tapi kan Quran sendiri sudah mengatakan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Saya sering berulang kali membahas ayat itu. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ingat di kalanganmu ada Rasul. Jadi walaupun Rasul itu sudah wafat, masih ada di kalanganmu. Jadi apa yang hidupnya? Hadis. Jadi sampai sekarang masih ada. Kita sedang menafsirkan Quran, Rasul itu ada membimbing kita. Maka bagi manfaat bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum seperti Kemendak, pengadilan, hakim, hasil penelitian itu dapat dijadikan landasan argumentasi dalam perumusan kebijakan atau pembaruan regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia, seperti kompilasi hukum Islam, khususnya sebagai rujukan
untuk merancang pasal-pasal yang secara konkret itu mengamankan hak tempat tinggal dan nafkah, idah, mut'ah bagi janda tadi yang berbeda-beda. Jadi seperti saya contohkan tadi, kasus 3 perempuan semuanya muslimah, semua yang meninggalnya juga suaminya itu adalah ustadz, 3-tiganya, dan si perempuannya juga guru ngaji yang ditinggal wafat itu. Kemudian guru ngaji semua, baik yang punya suami lagi dia guru ngaji, kemudian maupun yang bersedih terus dia juga ustadzah. Bahkan ustadzahnya itu terkemuka sering di berbagai instansi, tapi bersedih terus gitu. Dia juga yang biasa-biasa saja itu juga guru ngaji. Jadi semua ustadzah guru ngaji, penafsiran ketika suaminya meninggal beda-beda, karakternya macam-macamnya. Jadi yang suka bersedih terus itu sering saya bawa dengan istri saya, bawa kemana-mana. Kalau dia tidak sibuk, karena memang dia ustadzah gitu ya, jadi sering. Tapi kalau yang punya suami lagi mah dia mah gue gitu, bunga-bunga. Komodoi suami nanti lebih kaya gitu. Lebih kaya sekarang gitu. Bahkan nanti mau umroh lagi. Tuh hebat. Jadi penerapannya Qurannya sama, hadisnya sama yang mereka kaji, yang mereka ceramahkan, tapi prakteknya beda. Jadi perlu kita kaji semua. Kemudian bagi lembaga tentu saja otomatis ya menjadi rujukan bagi lembaga seperti Ahmad Jaka dan sebagainya. Dan bagi waris tadi, ya, bagi waris itu kan akan berbeda ketika meninggal dunia, gitu ya. Kemudian kita lihat tarikh ayat, mulai dari Ibnu Jauzi menjelaskan pada awal Islam, iddah wanita yang ditinggal wafat suaminya adalah 1 tahun. Ini historis, kata Ibnu Jauzi. Dan sebagaimana berjalan di zaman jahiliyah. Kemudian diperbaiki dengan ketentuan lain, yaitu 4 bulan 10 hari. Ini dalam surat Al-Baqarah 234. Makanya ketika mengkaji ayat ini kita kaitkan dengan ayat 234. Sedangkan kehidupan materi jandanya tetap menjadi tanggung jawab harta suami. Itu secara historis, kata Ibnu Jauzi. Sebagaimana dikutip juga oleh Abu Hayyan. Kalau di dalam buku saya tulis itu rujukannya, ya, rujukannya. Kemudian Ishaq bin Ruhaweh meriwayatkan sabab nuzul ayat ini dari Muqatil yang menerangkan bahwa penduduk Thaif hijrah ke Madinah dengan membawa anak sendiri. Ini halaman 14 saya tunjukkan. Thaif itu dari laki-laki dan perempuan serta ayah dan ibunya. Tatkala laki-laki tersebut wafat, diberitahukan kepada Rasul. Kemudian Rasul membagikan harta almarhum kepada anak-anaknya serta pada ayah ibunya dan mewajibkan ahli waris tersebut menanggung biaya janda. Jadi Rasul membagikan waris, ada hak anak, ada hak ayah ibu, ada hak istri. Terus Rasul mengatakan si janda ini tanggung jawab ahli waris. Jadi walaupun si janda itu cuma dapat 1/8, tapi hidupnya ditanggung oleh ahli waris. Jadi mata untuk lamun aya anu protes 1/8 si janda itu memang eta mah warisanana, tapi kan hidupnya mah tetap ditanggung oleh ahli waris. Tuh Ishaq bin Ruwayh meriwayatkan historis seperti ini mah. Kemudian juga ayat 240 ini membenarkan hukum yang ditetapkan Rasul.
pada saat itu belum turun ayat berkaitan dengan hukum waris. Nah, maka ayat 240 ini dimansuh kata Ishaq bin Rahawayh. Jadi kalau kata Ishaq bin Rahawayh, ayat ini dimansuh. Jadi ketentuannya menggantikan yang dicabut diganti oleh ayat yang lain dan disebut nasihnya oleh ayat ahli waris. Jadi bukan menikmati dalam 1 tahun. Itu juga dikemukakan oleh Asy-Syafi'i. Kemudian kondisi perempuan pra-Islam jahiliyah, Zainab binti Ummu Salamah meriwayatkan taqulu ja'at imro'ah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya terlalu panjang kalau saya bahas bahasa Arabnya juga. Jadi seorang wanita pernah datang kepada Rasul berkata, wahai Rasul, sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati oleh suami, sementara matanya juga terasa perih. Boleh ia bercelak? Maka Rasulullah SAW menjawab tidak. Beliau mengulanginya sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, masa berkabung adalah 4 bulan 10 hari. Sesungguhnya pada masa jahiliyah dulu, salah seorang dari kalian melempar kotoran, jadi dihina. Namun dijada itu zaman jahiliyah. Kemudian berkata, aku bertanya kepada Zainab, apa yang dimaksud dari itu? Dan itu dijelaskan dalam riwayat Al-Bukhari. Dan makna dari situ kita lihat halaman 16. Pertama, rekonstruksi tradisi yang mendahului. Makna paling menonjol dari hadis ini adalah pemaparan tentang betapa rendahnya zaman jahiliyah kaum wanita itu yang ditinggal wafat itu, sehingga disebut hibs, disingkirkan ke sebuah gubuk. Kemudian di situ perampasan hak, ini sejarahnya begitu. Kemudian tamtatubihi, Imam Malik itu mengatakan tamtatubihi itu tamsahubihi, jadi menunjukkan betapa kotornya disimpan di tempat kotor. Kemudian kita lihat halaman 17, maka di sini ada hukum tentang ihdad dan iddah. Kemudian maknanya di sini adalah perubahan. Jadi ada yang mengatakan Al-Baqarah 240 itu secara historis dimansuh, ada juga yang berlaku. Maka ibu-ibu bapak-bapak awas sendiri, karena sudah jam 6, jadi kita bersambung insya Allah pada makalah berikutnya bulan depan. Cekap sakitu kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Saiful Hidayat.